Ketiadaan indera penglihatan tidak menghalangi anak-anak ini untuk mengenal lingkungan sekitar. Kegiatan menjelajah sekitar rutin dilaksanakan. Berbekal sebuah tongkat, tanpa mengenal takut, anak-anak keluar berjalan-jalan. Siswa yang sudah besar wajib membimbing adik-adiknya yang masih kecil. Kegiatan ini selain menyenangkan, juga melatih rasa percaya diri dan kemandirian siswa. Ritson Manyonyo atau akrab disapa Sony. Kondisinya tak jauh beda dengan anak-anak asuhnya. Di usia yang muda, Sony harus kehilangan penglihatannya sedikit demi sedikit karena sering mengalami kecelakaan motor. Hingga di usia 24 tahun, saat kuliah jurusan teologi semester 6, Sony total kehilangan indera penglihatannya. Pria kelahiran 1975 ini pun sempat mengalami kekecewaan yang mendalam. Sony hampir putus asa. Namun kondisi ini tak berlangsung lama. Pertemuannya dengan anak-anak yang menderita tunanetra sejak lahir justru membakar semangat Sony untuk berbuat sesuatu. Saya menyadari bahwa, ternyata saya ini masih jauh lebih baik dari mereka. Kenapa? Karena saya 24 tahun diberi kesempatan untuk melihat dunia. Betapa banyak yang saya bisa perhatikan dari segala hal. Artinya, apa yang ada dalam dunia ini sudah pernah terekam dalam otak saya. Nah, oleh karena itu saya punya beban yang begitu luar biasa besarnya untuk menjadi mata bagi anak-anak yang sama sekali sejak lahir itu nggak bisa melihat. Biar kalian ngerti, coba saya kasih contoh dulu. Saya kasih contoh dulu ya. Berawal di rumah kontrakan kecil miliknya, Sony merekrut anak-anak tunanetra yang tidak mendapat penghidupan layak. Mulai dari 1-2 anak, ia tampung di rumahnya. Bersama teman-teman seperjuangan, akhirnya pada Oktober 2006, Sony mendirikan Yayasan El Safan. Sony mengontrak rumah yang lebih besar. Kini 17 anak tunanetra diasuh di Yayasan El Safan. Setiap hari mereka belajar layaknya anak-anak normal. Segala macam pelajaran sekolah diajarkan di sini. Tidak seperti sekolah pada umumnya, sebagian besar anak-anak ini menetap di yayasan. Mereka belajar dan melakukan pekerjaan rumah tangga. Mereka tinggal di asrama itu sebenarnya penting bagi mereka karena pembinaan sejak dini di asrama itu akan membangun kemandirian mereka. Berbeda kalau mereka tinggal di rumah, at least dari keluarga kaya atau keluarga yang tidak mampu. Tetapi kalau ketika anak ini berada di rumah, selalu yang kami dapatkan anak ini menjadi raja. Kalau mereka di asrama atau di panti, dengan sistem yang baik, anak-anak ini akan dilatih sedemikian rupa. Jadi pengasuh, guru, tidak menjadi pelayan buat mereka, tetapi menjadi pendamping. Sehingga anak-anak ini akan kita eksplor kemampuan mereka, terutama kemampuan activity daily living-nya, sehingga mereka akan coba dulu. Mandi dulu deh, apa yang kamu bisa. Ngguyur apa setengah badan, nyabun apa cuma dada, nggak apa-apa. Yang penting dia sudah mencoba. Dan nanti kami yang sempurnakan. Fasilitas komputer sebagai penunjang pendidikan juga tersedia di Yayasan El Safan. Sony membuka kesempatan bagi siapa saja yang ingin mempelajari komputer. Bagaimana caranya kalian? Pria asal Poso, Sulawesi Tengah ini tak pernah lelah untuk memberikan perhatian dan ilmu untuk anak-anak asuhnya. Keberhasilan Sony dan kawan-kawan di El Safan juga terlihat dari kekompakan anak-anak ini. Meski berbeda suku dan latar belakang, mereka mampu hidup berdampingan di rumah ini. Bahkan anak-anak juga mampu mengasah kemampuan bermusik dengan bermain band lengkap. Anak-anak berkebutuhan khusus ini tetaplah anak manusia yang mempunyai hak untuk mendapat kehidupan layak, kasih sayang, pendidikan, dan bermain.
Itulah yang coba diwujudkan oleh Sony. Meski sebagian besar orang tua anak-anak ini tak mampu membayar kerja kerasnya dengan pantas. Ya, Sony tak pernah membebani orang tua untuk membayar iuran wajib. Bagi mereka yang tidak mampu, dibebaskan dari biaya. Sony dengan tulus mencintai anak-anak asuhnya. Harapan Sony hanya satu, bagaimana membuat anak-anak ini mampu mandiri dan berguna bagi banyak orang. Kami bisa hadir di sini adalah satu perkara yang luar biasa. Yang merasa diberkati bilang Tuhan Yesus baik. Kalau Tuhan Yesus baik, saudara bisa bilang Tuhan Yesus baik. Kami yang tunanetra bilang Tuhan Yesus baik. Itu artinya kasih Yesus tetap konsisten. Katakan amin. Haleluya, kasih tepuk tangan dulu yang meriah. Bapak Ibu Saudara, kami berterima kasih kepada Gembala Sidang, seluruh majelis dan warga jemaat yang berkenan memberi kesempatan kepada kami. Kami ada di Klender, Jakarta Timur, dan sekarang anak binaan saya ada 41 dari berbagai suku, agama, dan ras. Dan di sana kami tidak melihat mereka dari agama mana, tetapi setiap hari mereka dengar firman Tuhan. Katakan amin. Dalam keadaan apa saja aku harus menabur, karena itu panggilan hidup kita untuk menabur Injil firman Tuhan. Amin. Hari ini saya hadir dengan beberapa anak-anak kami. Mereka akan membawakan satu pujian, dua pujian. Kiranya nanti Tuhan Yesus akan mengurapi saudara, memberkati, membawa berkat ini pulang dengan penuh sukacita. Yang pertama anak kami, Mutiara, akan menyampaikan satu pujian yang luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Mutiara.
Haleluya, luar biasa. 2012 yang lalu, anak kita Mutiara ini juara 1 lomba lagu se-Jawa, Bali, dan Lampung. Luar biasa ya, kasih tepuk tangan dulu. Dan dia diundang khusus oleh Jokowi. Saudaraku yang terkasih, kebutaan buat kami tidak lagi sesuatu yang menyesakkan hati. Buat kami kebutaan bukan sesuatu yang merasa kami lagi minder, kami kecewa, kami putus asa, enggak. Buat kami kebutaan adalah kekuatan Tuhan untuk menyatakan alat kasih-Nya, di mana Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Kami sudah berhasil mengalahkan kebutaan dalam hidup kami, anak-anak kami. Di tempat kami ada panti sosial, juga ada sekolah luar biasa. Jadi saya ingin mereka cerdas otaknya, luas hatinya dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Anak saya yang main saksofon namanya Aldin. Baru 1 bulan dia belajar saksofon, luar biasa. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk Aldin. Dia lahir prematur 5 bulan. Baru 5 bulan di perut ibunya sudah lahir. Saya pernah tanya, kenapa sih mau cepat-cepat lahir? Dia bilang, bosan di dalam perut, jadi pengen-pengen keluar. Luar biasa ya. Tapi coba lihat, dari yang prematur 5 bulan bisa jadi berkat buat kita. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Satu lagi, anak saya boleh intip yang main gitar itu unik. Nggak di pangku tapi dia gitarnya tidur. Luar biasa ya. Tahun lalu dia diundang Kick Andy Metro TV menjadi gitaris terunik di Indonesia. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, apa yang ingin kami sampaikan hari ini, kami terima kasih diundang di sini tidak hanya sekedar pajangan, tapi kami tahu bahwa GBI Kebun Sirih penuh cinta kasih. Kami sudah dengar pelayanan-pelayanan misi menjangkau orang-orang yang termarginalkan. Saya sudah bilang sama Pak Patar, kami siap jadi partner GBI Kebun Sirih untuk menjangkau jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih lagu yang terakhir dari anak kami Simon, Sup Merah. Dia asalnya dari Kupang. Kami baru ketemu dengan dia umur 11 tahun. Jadi di Kupang dia gizi buruk, kurus kering, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi hari ini dia mau menghibur kita. Amin. Yang mau diberkati kasih tahu tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya bisa aja kita berdiri. Simon mau goyang kita pada siang hari ini untuk menari bersama Kristus. Haleluya. Simon. Dengan gendang ku puji dengan kecapi.
kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Jemaat saja dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi haleluya Yesus, Yesus kekasihku. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Luar biasa, puji Tuhan. Yang percaya kepada Yesus katakan yes. Silakan duduk bagi ada yang berdiri. Bapak Ibu Saudara, pemain keyboard saya namanya Junjun. Junjun ya, bukan Jin dan Jun. Asalnya dari Lampung. 6 tahun yang lalu saya pelayanan di Kampung Layan di Lampung. Saya temukan dia kakak adik, dua-duanya buta. Nggak punya bola mata akibat virus tokso. Nggak bisa bicara, nggak bisa komunikasi, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan saudara lihat, mujizat Tuhan sekarang dia bisa ngiring untuk kita semua bisa bernyanyi di hadapan Tuhan. Haleluya. Buat kami mujizat tidak harus kami yang buta menjadi melek. Tapi satu hal, saudara, kami sudah diberi kemampuan oleh Tuhan untuk melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata orang biasa. Katakan amin. Dan ketika kita punya kemampuan itu, akhirnya mata yang ada di kepala kita hanya aksesoris. Karena ada banyak orang punya mata tapi nggak bisa melihat. Ada orang punya mata, mereka tidak bisa melihat hal-hal tertentu. Tapi Tuhan kasih lihat, Redson yang buta ini, yang tadinya orang berpikir tidak bisa buat apa-apa. Tuhan kasih berkat untuk jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, jika ingin mendengarkan suara Simon dan teman-teman di El Safan, di luar ada DVD mereka, ada video klip hebat. Saudara bisa bawa pulang, kasih buat, lihat anak-anak karena ada video klipnya. Kasih motivasi anak-anak, lihat nih ada teman-teman tunanetra tapi nggak pernah merasa lagi kecewa, sedih dan seterusnya. Bisa dibawa pulang, ada juga buku, hanya ganti ongkos cetak. Jadi tidak dijual, hanya ganti ongkos cetak. Sekali lagi terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, shalom.